Untuk pajak-pajak pusat ini kita lihat ada yang merupakan penjabaran dari hukum pajak material. Ya, jadi kalau kita melihat apa sih yang dimaksud dengan hukum pajak material, dalam hukum pajak material ini sebenarnya berarti kita itu memahami siapa yang jadi subjek, apa yang jadi objek, bagaimana cara menghitung dasar pengenaan pajak, kemudian tarif pajaknya. Artinya kita bisa menghitung suatu pajak. Ya, jadi salah satu hukum pajak material itu kita mulainya dari pajak penghasilan. Ya, jadi ada pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai. Sebenarnya di sini ada satu PBB ya yang masih masuk ke pajak pusat, tapi PBB-nya hanya 3 sektor. Ya, 3 sektor yang masih dipegang oleh pusat atau dalam kewenangan pusat itu adalah PBB untuk perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk PBB perdesaan dan perkotaan itu sudah diserahkan ke pajak daerah ya, jadi kewenangannya ada di Pemda. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 94 Bea Materai. Nah, baru tahun ini atau akhir tahun ini sudah ada suatu aturan yang mengatakan bahwa bea materai tahun besok tahun 2021 itu akan menjadi 10.000 ya. Kita kenal kan sekarang 6.000, 3.000 dan 6.000 ya, paling umum 6.000, yang akan datang atau tahun depan 10.000 dan katanya sih tidak ada pembedaan. Oke. Nah, jadi tentu saja sebelum kita memahami pajak-pajak tertentu, kita harus tahu juga siapa sih yang menjadi wajib pajak. Di sini dikatakan bahwa WPP adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang punya hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak. Nah, contohnya gini. Misalnya saya orang pribadi. Saya orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Tentu saja saya punya objek pajak yaitu laba. Ya. Nah, pajak atas laba itu adalah yang dikatakan saya selaku pembayar pajak. Jadi saya bayar pajak atas penghasilan yang saya peroleh. Nah, saya punya kegiatan usaha, artinya saya wira swasta, kemudian saya juga mungkin punya karyawan. Nah, karyawan-karyawan itu punya gaji, ya, sepanjang dia sudah memenuhi syarat, maka saya di sini sebagai pemberi kerja akan memotong pajak karyawan. Jadi saya di sini selain saya bayar pajak atas PPh laba, ya, tapi saya juga bertindak selaku pemotong pajak untuk gaji karyawan. Ya, nah saya yang motong dari gaji atau pada saat dia dibayarkan gaji atau upah, dan kemudian pemotong pajak ini bertindak selaku juga yang menyetorkan dan melaporkan. Ya, jadi saya juga sebagai pemotong pajak atau juga pemungut pajak. Ya, contoh pemungut pajak, saya adalah pengusaha yang sudah dikenakan PPN. Saya pengusaha yang omsetnya di atas 4,5 miliar. Maka saya ini sudah harus jadi pengusaha kena pajak dan saya menjadi pemungut pajak. Ya, pemungut pajak PPN. Kalau saya misalnya jual barang, maka saya mungut 10%, katakanlah begitu. Nah, ini artinya ini semua jadi wajib pajak, baik untuk pajaknya yang mengena pada PPh-nya sendiri atau untuk yang pajak karyawan misalnya ya, atau pajak orang lain, ataupun juga misalnya contohnya tadi pemungut pajak PPN. Saya punya kewajiban untuk memungut dan menyetorkan, ya. Oke, itu yang diartikan dengan wajib pajak. Kita mulai dengan pajak penghasilan, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7, mulainya tahun 83 sampai yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, ya. Jadi memang ada beberapa kali terjadinya perubahan. Maaf. Nah, pajak penghasilan itu punya satu ciri. Cirinya apa? Dia merupakan pajak langsung dan dia juga merupakan pajak subjektif.
Pajak langsung itu artinya pajak yang bebannya tidak bisa dipindahkan kepada pihak lain. Ya. Nah, jadi saya ambil contoh karyawan misalnya, ya. Saya ada satu perusahaan punya karyawan, karyawannya ada karyawan yang merupakan misalnya orang Indonesia sendiri, tapi kemudian ada orang asing juga, ya. Nah, jadi di sini karyawan tersebut menanggung bebannya sendiri, ya. Tapi kemudian katakan nih orang asing ini katakanlah kalau digaji saya mau bersih aja, mau terima bersih deh. Kalau gitu kata perusahaan ya udah nanti pajaknya kami yang bayarkan. Nah, tapi sekalipun pajaknya dibayarkan oleh perusahaan, ya tentu sudah diperhitungkan ya. Nah, walaupun pajak orang asing ini misalnya dipenuhi atau dibayarkan perusahaan, tapi perusahaan tetap harus membayarkan atas nama karyawan tersebut, orang asing tersebut. Ya, artinya secara baik sebenarnya secara materialnya itu harusnya menjadi beban dari orangnya sendiri, ya penghasilan itu sendiri. Yang kedua itu pajak subjektif. Kalau yang dinamakan dengan pajak subjektif artinya memperhatikan subjeknya. Nah, contohnya gini. Subjek PPh salah satunya adalah orang pribadi. Nah, kalau untuk orang pribadi ternyata di sini diperhatikan kondisinya. Ya, pengertian kondisinya begini. Kalau kita menghitung pajak penghasilan orang pribadi, itu mereka diberikan yang namanya pengurangan, namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Ya. Nah, penghasilan tidak kena pajak tergantung atau besarannya tergantung dari bebannya. Nah, jadi misalnya ya untuk era sekarang, apabila seseorang wajib pajak, ya misalnya ini contohnya biasanya laki-laki ya, Pak Ali misalnya, Pak Ali ini belum menikah. Pada saat dia belum menikah, PTKP-nya yang diberikan pengurangannya hanya 54 juta. Tapi setelah dia menikah, maka dia ditambahkan lagi bebannya. Ditambahkan PTKP-nya 4.500.000. Setelah dia punya anak satu misalnya, maka bertambah lagi PTKP-nya 4.500.000. Ya. Nah, jadi ini yang dikatakan dengan pajak subjektif. Ya, contohnya adalah untuk PPh yang dikenakan terhadap orang pribadi. Oke. Nah, pasal 1 dikatakan bahwa PPh dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada perhitungan berapa PPh yang terutang, baik badan misalnya atau baik kalau badan udah jelas ya biasanya akan dihitung tahunan. Kalau orang pribadi gimana? Kalau wira swasta ya jelas tetap tahunan. Ya, berapa laba setahun maka itu akan dikenakan pajak. Nah, bagaimana kalau karyawan? Kok karyawan dipotong pajaknya tiap bulan? Betul nggak? Ya, pada waktu diterima gaji dia dipotong pajak. Nah, dasar perhitungannya tetap setahun. Dihitung dulu berapa PPh-nya setahun, kemudian baru dibagi 12 sehingga bisalah dipotong setiap bulan karena udah dibagi 12. Ya, nah itu nanti ya di semester yang akan datang kita mungkin akan belajar mengenai seluk-beluk di PPh atas karyawan tadi, ya. Pemotongan dan pemungutan nantinya. Kemudian kalau kita lihat dari subjek PPh ini terdiri atas orang pribadi dan badan. Ya. Jadi maaf lebih dulu. Subjek PPh terdiri atas subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Ya. Ini sedikit catatan nih. Kalau yang namanya subjek pajak dalam negeri atau dia itu sudah wajib punya identitas diri, ya. Nah, tentu saja harus ada subjek, harus ada objeknya lebih dulu. Ya, karena ada subjek, ada objek baru jadi wajib pajak. Kalau cuma subjeknya saja kan ya nggak ada dong, ya belum ada ya. Kalau cuma subjeknya saja kan belum ada kewajiban pajaknya. Tapi kalau ada subjek kemudian terpenuhinya objek ya baru ada pajaknya, ya. Nah, siapa yang dimaksud dengan subjek pajak PPh dalam negeri? Ini masuk keluar ya kayaknya. Kan tadi udah 30 ya. Udah 29.
Oke. Nah, subjek PPh dalam negeri adalah kita lihat ya, ini kriteria nih. Ingat, kalau kita melihat kriterianya ini harusnya jelas karena harus memenuhi ajas certainty menurut Adam Smith ya. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, jadi orang pribadi juga punya kriteria. Yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan punya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, titik. Saudara masuk ke sini nggak? Masuk. Kalian masuk di sini nggak? Masuk. Nah, pasti Ya, Bu. masuk ya. Saya juga masuk dong, orang saya tinggal di sini nggak keluar dari Indonesia gitu ya. Tapi kemudian kita lihat di sini juga ya, di sini kan nggak ada istilah WNA WNI. Nah, orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan punya niat bertempat tinggal di Indonesia. Nah, contohnya siapa ini? Jadi contoh yang orang pribadi yang mau bertempat tinggal di Indonesia itu contohnya adalah orang yang datang ke Indonesia dan kemudian mungkin dia berniat untuk bekerja di Indonesia atau berusaha di Indonesia. Ya, saya ambil contoh satu aja yang mudah, expatriate. Ya. Nah, di sini kalau dia mau jadi subjek PPh atau mau diperlakukan sama sebagai subjek PPh dalam negeri, maka expatriate itu harus ada di Indonesia, misalnya punya kontrak dengan perusahaan di Indonesia lebih dari 6 bulan, lebih dari 183 hari. Ya, jadi kalau dia tinggal lebih dari 183 hari sebagai expatriate, misalnya dia kontrak selama setahun, atau dia kontrak selama 3 tahun. Dari awal itu dia sudah diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri. Ya, kalau dia cuma tinggalnya 3 bulan, nah kalau dia hanya tinggalnya 3 bulan, walaupun dia punya uang, dia nggak masuk subjek pajak dalam negeri, tapi nantinya keluar subjek pajak luar negeri. Ya, oke. Kalau ada turis gimana? Turis asing datang ke Indonesia, mungkin dia juga tinggalnya lebih dari 183 hari. Ya, kalau secara subjek dia bisa masuk. Tapi kan kalau mau dikenakan pajak, lihat dulu objeknya ada enggak. Kalau ada objeknya baru dia menjadi wajib pajak. Tapi kalau belum ada objeknya kan enggak. Ya. Oke, kemudian badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Ya, jelas ya. Badan-badan ini adalah mulai ya, bisa mulai dari badan-badan hukum berbentuk CV, PT, PT TBK ya. Dan juga ternyata meliputi juga yayasan, koperasi ya. Dan ya apalagi misalnya BUMN, BUMD itu udah pasti itu. Ya. Ada juga sih badan yang memang tidak masuk sebagai subjek PPh dalam negeri. Nah, kalau itu badan itu biasanya badan yang didirikan mungkin dalam tempo yang terbatas, didirikan oleh negara, ya, oleh pemerintah. Kemudian juga keuangannya berasal dari keuangan negara dan juga diperiksa oleh katakanlah BPK gitu ya. Itu baru bukan subjek PPh dalam negeri. Ya. Kemudian ada warisan yang belum terbagi. Ya, yang menggantikan yang berhak. Nih warisan ini sebenarnya adalah biasanya sifatnya insidentil ya. Munculnya tuh insidentil biasanya. Sebab kalau tidak ada misalnya gini, ada seseorang yang meninggal dunia, warisannya banyak. Ya. Nah, apabila pengalihan ke ahli warisnya itu berlangsung dengan aman, dengan baik, biasanya ini nggak muncul. Ya, misalnya ada orang yang meninggal dunia hari Senin, kemudian mungkin sudah dikuburkan hari Selasa, ya. Kemudian hari Jumat, Sabtu itu sudah datang notaris yang membacakan surat wasiat dan sebagainya. Nah, kalau berlangsungnya baik-baik saja, ini warisan belum terbagi tidak akan muncul. Tapi kadang-kadang terjadi dalam beberapa kasus. Apa yang terjadi? Ahli warisnya tidak sepakat. Kalau ahli warisnya tidak sepakat, berarti apa?
Ya berarti kan nanti peralihan waris secara hukum itu kan nggak jalan-jalan, mungkin saja bertele-tele sampai ada kesepakatan semua gitu. Nah ini yang kadang terjadi. Ya. Nah mungkin katakanlah sepanjang tidak ada ahli warisnya, sepanjang belum ada waris, ya berarti kan subjeknya kan tidak ada. Nah makanya di sini kalau pajak itu tidak mau kehilangan subjek dengan objek, ya maka ditetapkanlah warisan yang belum terbagi sebagai subjek. Ya, nomor 4 itu adalah BUT. Coba kita lihat dulu. Ya, BUT ini apa sih? Bukan badan usaha tetap ya. BUT ini bentuk usaha tetap atau permanent establishment. Ini adalah bentuk permanent establishment atau PE ini adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang-orang pribadi atau badan yang merupakan subjek pajak luar negeri, ya, di mana baik orang pribadi atau badan tersebut tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia, ya, yang kemudian menjalankan atau mendirikan membentuk yang namanya BUT di Indonesia untuk menjalankan usaha atau kegiatannya. Ya. Nah, ini ada di Undang-Undang PPH pasal 5. Kalian bisa baca sendiri bahwa bisa tempat kedudukan manajemen, bisa merupakan cabang perusahaan, bisa merupakan kantor perwakilan, bisa berbentuk pabrik dan lain-lain, banyak ya. Bentuknya banyak. Termasuk juga misalnya usaha asuransi itu ada yang merupakan BUT. Saya belum jelas ya. Oke, saya kembali ke BUT. Jadi yang namanya BUT ini itu sebenarnya umum dilakukan di dalam dunia internasional, ya supaya dia tidak diperlakukan sebagai subjek pajak luar negeri di dalam negara tersebut. Ya, jadi contoh BUT yang paling banyak di negara kita, kalian mungkin kenal yang namanya industri migas, ya, industri minyak dan gas bumi. Industri itu ada dua, ya, ada industri hulu dan industri hilir. Yang namanya industri hulu itu adalah yang bagiannya mencari sumber minyak, kemudian melakukan penggalian, melakukan eksplorasi sampai minyaknya itu naik ke permukaan. Itu adalah industri hulu. Yang industri hilir itu baru susu minyak yang sudah naik ke permukaan itu kemudian diolah dan hasilnya kita lihat apa pertalite, apalagi misalnya premium dan sebagainya, jadi bahan bakar yang kita gunakan, ya, yang siap pakai oleh konsumen. Nah, industri hulu itu adalah industri yang high tech, high cost, modalnya pun gede, ya. Nah, saya kira sampai saat ini walaupun sudah ada perusahaan di Indonesia, ya kalau dulu tuh hampir semuanya oleh orang luar negeri, ya, pihak-pihak luar negeri, sekarang itu mungkin 80% itu berlaku secara internasional. Jadi semua kalau dalam dunia internasional namanya itu permanent establishment. Ya, jadi pengusaha negara kita juga mungkin membuat BUT di negara Vietnam misalnya, ya, atau di Malaysia, itu bisa saja. Ya, negara lain juga sama bikin BUT di negara kita. Sekarang kita lihat, tadi kan ada subjek pajak dalam negeri, ada subjek luar negeri. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang memperoleh penghasilan baik melalui BUT atau non BUT. Ya, jadi kalau yang namanya BUT itu kan berarti mereka yang jadi pemilik modal dari BUT. Ya, mungkin saja kan ada non BUT-nya orang pribadi, misalnya saja ya mungkin yang namanya Bill Gates secara orang pribadi, bukan perusahaannya, ikutan misalnya jadi menjadi salah satu pemilik modal dari BUT yang diadakan Indonesia.
ya. Atau di sini dikatakan non BUT. Contohnya apa sih kalau non BUT? Nah, yang paling mudah seperti gini. Ada IO di negara kita, IO yang mengundang penyanyi luar negeri, ya. Silakan sebutkan apa sajalah, siapa saja. Ada penyanyi yang terkenal di luar negeri diundang untuk bernyanyi di Indonesia, misalnya di beberapa kota, ya, bikin event gitu ya. Nah, IO tersebut mengundang, tapi biasanya mereka itu mungkin tidak akan ada 6 bulan di sini. Ya, mungkin juga dia hanya 1 minggu saja di Indonesia atau hanya 2 minggu saja jalan-jalan ke Indonesia, ke Jakarta, ke Jogja, ke Bali misalnya. Tapi dapat amplop kan? Nah, itulah dia kan memenuhi persyaratan tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dan juga punya penghasilan. Ya, jadi kalau kurang dari 183 hari, maka kategorinya adalah subjek pajak luar negeri. Ya, nah saya ambil contoh yang tadi. Kalau ada orang asing bekerja di Indonesia, yang A kerjanya 3 tahun kontraknya, yang satu kontrak, yang B kerja kontrak 3 bulan. Maka menurut pajak yang A adalah subjek pajak dalam negeri, artinya treatmentnya akan sama dengan subjek pajak dalam negeri, tapi yang B karena cuma 3 bulan, berarti dia tergolong subjek pajak luar negeri. Ya, kalau badan yang jelas, ini kalau badan ini biasanya ya para pemilik modal ya. Umumnya yang BUT migas itu induknya itu adalah badan ya, jarang yang orang pribadi ya. Dan seringkali merupakan konsorsium dari beberapa negara ya kalau dalam migas itu. Atau industri-industri yang berat ya, yang pertambangan, mutu high cost, high teknologi juga. Ya. Apa saja yang tidak termasuk subjek PPH? Satu, badan perwakilan negara asing, berarti ini korps diplomatik, kedutaan, ya, kedutaan besar negara-negara lain, para konsulatnya, kemudian juga para pejabatnya. Yang kedua adalah badan organisasi internasional, ya. Badan-badan organisasi internasional tentu punya syarat, yaitu yang disetujui atau ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota, yang lainnya tidak menjalankan usaha yang lain. Ya, jadi kita lihat banyak kan yang namanya organisasi internasional di mana Indonesia pun menjadi member, ya. Misalnya apa? Misalnya UNICEF, WHO, FAO, banyak sekali. Ya, kalian bisa baca aja di situ nanti ya, cari sendiri. Ya, kemudian para pejabatnya juga. Para pejabat perwakilan organisasi internasional juga sama, bukan warga negara Indonesia dan dia tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Ya, sama. Jadi mereka hanya dapat uang dari negaranya saja, baik dia sifatnya kedutaan atau pejabat perwakilan organisasi internasional. Ya. Oke, itu adalah mengenai subjeknya. Ya, ada subjek dan non subjek. Kemudian objek pajak penghasilan, ya. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan. Ini Anda bisa lihat nanti di pasal 4, ya. Pasal 4. Apa yang diartikan dengan penghasilan? Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, coba lihat di sini, ya. Ini ajas apa ini? Ini kan kalau kita lihat ajas-ajas yang kemarin itu adalah ajas domisili, jelas. Ya, kita dapat penghasilan dari dalam, dari luar negeri itu harus dihitung dan nanti di negara kita itu dikenakan pajak. Ya. Nah, dikatakan di sini nama dan dalam bentuk apapun tetap saja bisa merupakan objek pajak penghasilan. Misalnya, ya,
Saya dapat hadiah undian karena ikut sesuatu kupon-kupon gitu, kemudian saya dapat motor misalnya. Ya, itu juga sudah merupakan tambahan kemampuan ekonomis. Hadiah undian adalah termasuk yang dikenakan juga atau merupakan objek pajak. Ya, coba kita lihat di sini. Sumber-sumber penghasilan bisa dari pekerjaan. Ya, kalau dari pekerjaan subjeknya pasti orang pribadi. Kemudian yang ke yang lain ya, dari kegiatan usaha, dari modal, dari jasa, lain-lain. Nah, saya sebagai orang pribadi mungkin juga punya beberapa sumber ya. Misalnya saya memang karyawan, dapat gaji, tapi kan saya juga mungkin di rumah punya industri kecil. Ya, saya juga punya laba misalnya. Atau malah saya barangkali juga punya rumah yang dikontrakan. Jadi saya nanti dapat uang sewa, ya. Nah, begitu juga perusahaan, ya, bukan hanya orang pribadi, perusahaan. Artinya sumber-sumber ini kan bukan berarti per WP, tapi satu WP baik orang pribadi atau badan bisa mempunyai beberapa sumber penghasilan. Ya. Nah, di dalam pasal 4 itu diatur satu yang merupakan objek pajak dan juga yang bukan objek pajak. Ya. Ini beberapa contoh yang bukan objek pajak, misalnya ada sumbangan, ada bantuan, ya. Nah, kalau sumbangan-sumbangan itu memang ada syaratnya juga. Ya. Kemudian ada hibahan misalnya, ini juga sama, sumbangan atau hibah itu kalau bukan objek, nggak kena pajak, itu ada syarat. Warisan, jelas kalau warisan tidak, ya. Nah, ini ada beberapa yang bukan objek PPh, ya, Anda nanti bisa baca sendiri. Kemudian juga dalam pasal 4 ayat 2 itu diatur adalah objek yang PPh-nya final. Ya. Misalnya di sini ada bunga deposito bank, ada hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham di BI, penghasilan sewa tanah. Ya. Nah, nanti kalau dalam ciri daripada objek PPh final, penghasilan itu tetap kena objek. Ya, merupakan objek, artinya kena pajak. Ya, tetapi istilah final adalah tidak, artinya nanti tidak digabungkan, tidak digabungkan dengan penghasilan lain yang merupakan objek. Ya. Oke, nanti kita lihat dari contoh-contoh. Dia tetap objek, tapi tidak nanti dalam perhitungan di dalam SPT misalnya ya, kita mau ngitung pajak kita itu nggak usah lagi di apa namanya ditambahkan gitu. Karena apa? Karena pajaknya udah dikenakan. Ini tarif. Nah, ini adalah tarif yang terakhir ya. Tarif PPh, Undang-Undang PPh nomor 36 untuk WP orang pribadi dalam negeri itu ada lapisan tarif. Jadi ini masuk ke tarif pajak progresif. Ya, mulai sampai 50 juta kena 5%, ini per tahun ya. Jadi kalau misalnya saya punya penghasilan sampai 50 juta saja, itu kenanya cuma sampai 5%. Tapi untuk berikutnya ada 15, 25 sampai 30. Nah, kalau badan gimana? Kalau badan itu sebenarnya tarifnya tunggal 25%. Nah, tahun yang akan datang saya udah dapat berita, udah dapat informasi bahwa nanti tarif akan turun menjadi 22%. Ya. Nah, ini adalah salah satu insentif pajak juga ya, bahwa bagi perusahaan PT-PT yang TBK, yang go public, apabila sahamnya minimal 40% dijual di pasar modal, maka dia akan mendapatkan pengurangan 5%. Ya, jadi kalau harusnya 25 jadi 20 gitu. Ya. Kenapa ini merupakan insentif? Karena pada saat ini banyak sekali perusahaan TBK yang sebenarnya hanya menjual banyak yang menjual saham di pasar modal tetapi mungkin tidak mencapai 40%, mungkin hanya ada 10%, ada 20%, ya itu masih banyak yang sedikit dijual ke pasar modal. Gitu. Nah kemudian ini mengenai masalah tarif, ya nanti kita bahas tersendiri. Jadi di pasal 31E pertama ini buat badan, bukan buat orang pribadi. Adanya pengurangan pajak juga, pengurangan tarif.
ya. Nah, nanti ini kita bahas tersendiri ya kalau pada saat kita membicarakan tarif PPh. Jadi ada tidak mutlak harus 25%. Kalau di bawah 50 miliar omsetnya. Kalau di atas 50 miliar udah pasti 25%. Tapi di bawah itu masih ada pengurangan tarifnya. Ya. Oke, sekarang kita lihat pada dasar pengenaan PPh ya. Jadi subjek sudah, objek sudah. Ini masih ada 2 menit ya. Jadi DPP dari pajak penghasilan adalah penghasilan kena pajak. Ya, jadi artinya perhitungan PKP didasarkan pada sumber penghasilan. Nah, karena waktunya habis, saya mungkin akan live dulu. Ya, saya akan jeda 5 menit, kemudian kita akan masuk lagi. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, ini udah mau habis. 5 menitan ya. Selamat datang di podcast dari Jurnal Risa.
Ibu punten mau nanya. Ya, oke silakan. Kan untuk kayak laba usaha itu kan dikenakan pajak juga ya Bu. Sedangkan kayak di Indonesia sekarang kan UMKM tuh banyak banget. Kayak misalnya saya mau coba jualan gitu yang itu banyak lah istilahnya kayak di kalangan mahasiswa juga. Terus kalau dari pemerintah sendiri gimana cara data atau itunya ya Bu? Apa ya? Gimana? Kayak memastikan gitu kayak semua usaha itu dikenakan pajak. Nah, ya memang kita bicaranya sedikit ya mengenai UMKM. Memang bahwa di kita ini memang masalah kegiatan usaha itu masih merdeka. jadi sebagai kalau misalnya istilahnya usaha beneran gitu ya, usaha yang memang benar, yang legal, kan mestinya daftar. Ya, daftar dia selaku wajib pajak juga dia daftar gitu kan. Nah, yang pertama kan harusnya dia daftar kalau dia melakukan kegiatan usaha. Ya. Ya, jadi jalan benernya gitu. Dia juga punya kegiatan usaha, dia juga punya izin usaha ya. Tapi di negara kita ini biasanya hal itu mulai dari yang kecil-kecil dulu. Nah, nanti kalau udah kira-kira oh ini usahanya jalan, baru umumnya mau pada daftar. Ya, karena kan tentu banyak kepentingan. Ya, kalau usahanya makin besar, nanti suppliernya, langganannya juga perusahaan-perusahaan yang lebih besar, tentu mereka menginginkan hal yang lebih pasti. Punya NPWP lah, ya kan, punya izin usahanya lah, gitu kan. Nah, jadi harusnya kan seperti itu. Tapi seperti saya katakan bahwa memang di negara kita sih masih banyak yang mulainya dari yang hal-hal yang kecil dan karena mungkin dianggapnya belum pasti sehingga belum mau lapor. Ya. Nah, kan di kalangan mahasiswa juga banyak kan yang cari uang saku sendiri. Iya. Ya, kadang-kadang nggak mau ngebebanin orang tua deh. Biasanya misalnya saya dapat 1 juta misalnya dari orang tua, sekarang saya mau cari duit sendiri supaya saya nggak usah ngebebanin orang tua. Kan banyak kalau di kita. Apapun dikerjakan, betul nggak? Ada jualan online, paling marak kan sekarang jualan online. Nah, kalau kita lihat apakah ini terangkum nggak atau kejangkau nggak sih sama pajak? Banyak yang belum kejangkau. Ingat loh, kita ini sering digembar-gemborkannya begini. Kita ini self assessment. Kalau yang namanya self assessment, harusnya kita itu punya kesadaran sendiri. Gitu kan? Kita harus punya kesadaran sendiri untuk melapor. Tapi kan kadang-kadang gini, mungkin kayak kalian mahasiswa misalnya, loh, ya saya sih mungkin tahu bulan ini saya dapat 1 juta, belum tentu bulan depan. Karena sifatnya mungkin masih belum profesional, betul nggak? Mungkin masih belum tentu deh. Nanti kalau saya udah lulus kan mungkin saya sih lebih suka kerja di kantor akuntan dong. Ya, atau sebagai akuntan di satu perusahaan. Ya kalau ini mungkin sampingan saja. Misalnya kan banyak seperti itu. Nah, ini memang sampai saat ini itu belum boleh dikatakan belum terjangkau pajak. Nah, yang udah terjangkau pajak adalah ini kalau kita lihat dia bilang kegiatan e-commerce, penjualan e-commerce. Yang udah kena pajak atau yang sudah terjangkau, sudah tercatat, sudah terdaftar, itu biasanya para marketplace-nya. Ya.
para marketplace-nya. Ya mungkin saja bahwa marketplace-nya nanti akan juga mengenakan pajak atau memungut pajak kepada para vendor, apa istilahnya, para toko-tokonya lah gitu, betul nggak? Tokopedia, apalagi beli-beli gitu, apalagi banyak kan. Nah, apa seperti itulah ya, itu yang sifatnya marketplace yang boleh dikatakan mereka adalah penyedia atau bilang perantara antara orang atau para konsumen dengan toko-toko kan, ya, dengan yang punya barang gitu. Nah, itu sendiri katakanlah sedang sampai saat ini belum ada suatu yang spesial atau khusus. Tapi memang di DJP itu sudah mulai sebenarnya untuk mengenakan pajak atas namanya perdagangan e-commerce seperti itu. Ya, jadi kalau kamu tanya kenapa sih kejangkau atau enggak, nah ini belum boleh dikatakan saya kalau realnya kan belum kejangkau karena self assessment. Tapi andai kata kamu sebagai mahasiswa, tapi kamu memang udah punya home industry, ya, dan industri-nya udah jelas, udah apa namanya going concern lah boleh dikatakan, mungkin omsetnya masih kecil-kecilan tapi ada terus. Nah, itu sudah seharusnya kamu daftar menjadi WP, mestinya begitu. Ya, kalau daftar jadi WP kan nantinya diberikan nomor pokok wajib pajak. Nah, setelah kita punya NPWP, disitulah mulai kewajiban perpajakan kita. Oke, cukup ya? Terima kasih Bu. Ada yang mau ditanya lagi? Ya, ini kalau di negara kita bisa, di negara orang lain yang udah ketat ini hal ini sulit gitu ya, agak susah nih. Ya, tapi di kita kan mungkin masih banyak peluang seperti itu. Ya, banyakkah yang mungkin ya kalau misalnya di kalangan mahasiswa pada umumnya mungkin masih sifatnya mencari sambilan. Ya, setelah lulus mungkin baru bisa menetapkan mau jadi wirausaha atau ya lebih baik kerjanya di kantor akuntan publik kan gitu. Ya. Oke, kita bicara sekarang mengenai DPP PPH. Ya, jadi DPP dari PPH atau dasar pengenaan pajak itu adalah penghasilan kena pajak. Ya, jadi artinya tentu saja kita juga melihat pada sumber-sumber penghasilannya. Ya. Nah, kita sekarang lihat dulu pada subjek. Kita kan udah belajar mengenai subjek, bahwa subjeknya ada WP orang pribadi, ada juga badan. Ya, di mana sumbernya kalau WP orang pribadi bisa jadi pekerjaan, kegiatan usaha, atau yang tadi kita lihat ada sumber yang lain. Ya, misalnya punya rumah yang dikontrakan, punya investasi ikutan saham di satu perusahaan, sehingga dia juga selain gaji dapat laba, dapat dividen, seperti itu. Apalagi mungkin wajib pajak badan juga. Ya, sama saya kira. Ini saya nyatakan beberapa rumus perhitungan ya, tapi mungkin saya tidak ke karyawan tetap dulu. Nah, jadi sebentar ya, ada sedikit pencatatan saya di sini. Nah, ini dulu ya, bahwa kalau kita mau menghitung pajak itu adalah tarif kali DPP. Ya, tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Nah, tinggal yang sedikit memerlukan perhitungan, memerlukan ketelitian, itu adalah mencari nilai penghasilan kena pajak. Ya, mencari penghasilan PKP, karena tinggal penghasilan kena pajak kali tarif ya udah itu sama dengan pajak yang terutang. Artinya gini, ada kewajiban bagi WP menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, ya. Mengapa? Jadi ada kewajiban pembukuan atau pencatatan, nggak bisa dua-duanya. Siapa yang wajib pembukuan, ya? Dan kalau yang namanya pembukuan itu yang punya omset di atas 4,8 miliar, itu sudah wajib pembukuan. Kalau belum mencapai 4,8 boleh nggak? Ya boleh pakai pembukuan. Ciri dari pembukuan adalah penghasilan neto setahun. Kalau penghasilan neto setahun itu berarti laba usaha ya. Kalau usaha itu kan laba usaha. Ya. Adalah memperhitungkan seluruh penghasilan dengan biayanya. Nah, kalau di accounting akan kita lihat bahwa
pengurangan atau biaya-biaya ini adalah biasanya terdiri atas harga pokok dan biaya operasional. Ya. Nah, ini pembukuan. Kemudian bagaimana kalau pencatatan? Pencatatan sebenarnya hanya diperbolehkan bagi yang omset di bawah 4,8. Ya. Nah, kalau yang namanya pencatatan, menghitung berapa penghasilan neto setahun, jadi semacam taksiran labanya, itu adalah dengan menggunakan suatu presentasi norma dikalikan dengan omset. Ya, jadi kalau contoh di pembukuan kan begini, penjualan misalnya 1 miliar, harga pokok 600 juta, biaya operasionalnya 100 juta. Jadi kan laba usaha katakanlah 300 juta gitu ya. Kita bisa hitung itu laba atau penghasilan netonya. Sedangkan kalau pencatatan berarti penghasilan neto atau katakan laba adalah misalnya tergantung. Itu kalau norma perhitungan itu biasanya didasarkan pada berbagai macam lapangan usaha, ada KLU-nya, kode lapangan usaha. Ya, saya ambil contoh ya. Biasanya kalau yang ada harga pokok, ya, karena kan penghasilan aktivitas itu kan ada aktivitas penjualan misalnya, tapi kan ada aktivitas jasa kan. Ada aktivitas penyerahan barang, misalnya penjualan barang-barang, tapi ada juga kan yang jasa saja. Nah, biasanya persentase yang ada harga pokoknya, misalnya jual barang, itu agak cenderung kecil. Nah, contohnya gini. Saya lihat di dalam data, di dalam peraturan menteri, bukan dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak, nomor 17 tahun 2015. Misalnya para pedagang yang menjual suku cadang mobil, itu diasumsi atau mereka menetapkan bahwa norma perhitungannya itu adalah 18%. Ya, jadi kalau katakanlah mungkin omsetnya misalnya 100 juta, berarti labanya adalah 18% kali 100 juta. Nah, itu perhitungannya seperti itu. Beda ya, kalau di sini kan ada pengurangannya, kalau di sini nggak pakai pengurangan lagi, langsung saja sekian persen kali. Ya, oke, nah kita naik dulu ke atas nih. Ya, ini tadi ya yang saya katakan bagi pencatatan hanya diperbolehkan bagi yang kegiatannya atau omsetnya di bawah 4,8. Nah, kemudian ya dengan tujuan agar usaha-usaha kecil, katakanlah usaha kecil menengah lebih mudah ngitung pajak, maka diterbitkanlah tahun 2013 PP 46. Nah, di dalam PP 46 ini itu juga sifatnya pencatatan. Artinya presentasi dikalikan dengan penghasilan bruto atau omset. Nah, waktu itu ditetapkan hanya 1%. Tapi sifatnya final. Ya. Kemudian nanti kalau misalnya begini. Jadi dalam prakteknya begini. Misalnya bulan Januari saya punya omset 50 juta. Maka pajak saya yang terhutang adalah 1% kali 50 juta. Bulan Februari saya omsetnya 70 juta. Berarti nanti saya harus bayar pajak saya adalah 1% kali 70 juta. Nah, itu akan dibayarkan tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, ini PP 46 ya. Tapi kemudian di tahun 2018 itu terbit lagi PP 23. PP 23 ini adalah sebenarnya terusan lah. Nah, ya, lanjutannya dari PP 46. PP 46 nggak berlaku lagi. Sekarang berlaku 23. Nah, tarifnya turun 0,5%. Ya, ini sama syaratnya. Sama juga finalnya. Cuma ada batasan waktu. Bahwa kalau WPOP cuma 7 tahun, kalau CV atau firma cuma 4 tahun, PT hanya 3 tahun. Ya, jadi artinya apa? Misalnya ini PT. Kalau PT itu sebenarnya kebanyakan cenderung besar ya. PP 46 ini memang diperbolehkan bukan hanya orang pribadi. Ya, tetapi boleh perusahaan-perusahaan sampai PT misalnya. PT CV itu boleh sepanjang omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar. Boleh pakai ini, PP 23. Ya. Jadi kalau misalnya PT dia mulai pakai ini tahun 2019, berarti cuma berlaku 19, 20, 21. 2022 mereka nggak boleh lagi pakai ini. Ya, ini semuanya sebenarnya didorong untuk pembukuan. Ya, jadi maksud dari DJP, Direktorat Jenderal Pajak, sebenarnya itu mendorong untuk
menjadi atau mereka menyelenggarakan pembukuan, ya. Nah, ini yang tadi ya pendukungnya. Oke. Nah, jadi bagaimana kalau menggunakan norma perhitungan orang pribadi? Jadi penghasilan neto kali penghasilan bruto. Nah, ingat ya, ini kan yang namanya penghasilan neto itu kan katakanlah laba lah ya keuntungannya. Kalau orang pribadi kan ada pengurangan yang namanya PTKP. Ya, baru kemudian dapat penghasilan kena pajak sudah dikurangi PTKP. Jadi kalau orang pribadi masih dapat pengurangan lagi, udah dapat labanya sekian, ya, kemudian dikurangi dengan PTKP. Nah, jadi dapat PKP kali tarif, maka kita dapatkan PPS tahun. Nah, kemudian di bawahnya ini ada yang namanya kredit pajak. Kredit pajak itu apa? Ya, istilah kredit pajak itu dikatakan bagi pajak dibayar di muka, bukan bayar pajak ngeridit. Bayar pajaknya ngeridit, bukan gitu. Ya. Terbalik malah. Yang namanya kredit pajak adalah pajak-pajak yang dibayar di muka dan nanti akhir tahun akan diperhitungkan. Ya, jadi contohnya misalnya PPh setahunnya 10 juta, tapi kita udah bayar pajak dalam tahun berjalan, katakanlah 8 juta, nanti akhir tahun tinggal kurang 2 juta. Ya, ini tentu harus dibayar juga. Ya, kira-kira gitu. Nah, kalau pembukuan gimana? Nah, ini contoh. Ya kalau pembukuan yang saya katakan tadi adalah penghasilan, kurangin biaya. Kalau pajak itu mengatakan itu namanya biaya fiskal. Ya. Jadi kalau di accounting yang saya katakan, kalau di accounting itu kan sebenarnya komponennya adalah harga pokok dengan biaya operasional. Ya. Nah, penghasilan itu setahun. Nah, tidak ada di sini yang namanya PTKP nggak ada karena badan nggak dapat pengurangan PTKP, ya badan kan nggak punya anak dan istri ya. Jadi ada di sini yang kita katakan adalah semacam kompensasi kerugian. Ada boleh pengurangan. Apa sih kompensasi kerugian? Ya. Nah jadi kalau ini aturan pajak nih, kalau di aturan accounting nggak ada. Ya, treatment accounting sih nggak ada yang namanya kompensasi kerugian. Nah, jadi kompensasi kerugian itu kira-kira seperti gini. Misalnya di tahun 2015 itu perusahaan menderita kerugian. Ruginya 300 juta. Ya, periksa dulu oleh pajak betul atau enggak gitu ya. Udah diperiksa pajak, oh betul 300 juta. Maka Anda berhak untuk mengkompensasikan kerugian ini ke tahun-tahun berikutnya selama maksimal 5 tahun. Ya. Jadi misalnya saja ini udah rugi nih 2015 300 juta. Tahun depan enggak rugi, labanya 200 juta ya, penghasilan neto kalau istilahnya itu. Penghasilan netonya kemudian boleh dikurangi dengan 300 ya. Di tahun 2016 ada penghasilan neto 200 tapi kompensasi masih 300. Masih rugi ya. Berarti masih rugi di 100. Nah, masih rugi 100 masih nggak bayar pajak. Nah, tahun berikutnya ya katakanlah penghasilannya udah 200 juta. Ya, 2017. Kemarin kompensasinya sisanya berapa? 100. Nah, kurangi lagi dengan 100. Berarti sisa 100, nah itulah pajak yang dikenakan atas 100. Ya, jadi batasan untuk mengkompensasi itu hanya boleh sampai 5 tahun. Kalau 5 tahun nggak habis-habis juga ya, itu namanya namanya angus gitu, nggak bisa lagi dikompensasi. Ya, nah ini itu sama jadi kompensasi kerugian. Nah kompensasi kerugian hanya buat pembukuan. Artinya kalau yang menggunakan penghasilan, yang menggunakan pencatatan itu nggak boleh ada kompensasi. Nggak mungkin, karena kalau dalam yang menggunakan pencatatan itu nggak ada rugi, ya nggak ada rugi gitu. Nah jadi kalau enaknya ada pembukuan itu mungkin saja kita boleh rugi gitu, ya. Tapi kalau yang namanya pakai pencatatan kan nggak ada, karena penghasilan netonya dihitung presentasi. Nah, jadi yang lainnya sama, ya, ke bawahnya sama. Oke, ini mengenai PTKP. Sekarang kita bicara sedikit mengenai PTKP. Ya. Memang ternyata PTKP itu berturut-turut, ya, sampai 2013, 2000 berapa ya? Saya ambil yang terakhir, ya, karena kita maju ke depan, artinya yang terakhir nih. Jadi pada saat sekarang seorang WP itu mendapatkan pengurangan 54 juta dalam 1 tahun ya.
Kalau dia misalnya ini Tuan Ali katakan, Tuan Ali masih bujangan, dia dapat PTKP 54 juta. Tapi dia begitu dia menikah, maka dia dapatnya 58.500.000. Ya. Kemudian misalnya di sini katakan tambahan setiap anggota keluarga saudara dan semenda dalam keturunan garis lurus, anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang adalah A 4.500.000. Ya, kita ambil contoh anak misalnya. Ya. Kalau anaknya 1 bertambah 4.500.000. Anaknya tambah 1 lagi 2 tambah 9 juta. Ya. Nah, ternyata bahwa dikatakan di sini ketambahan keluarga, saudara dan semena dalam keturunan garis lurus serta anak angkat. Jadi bukan hanya anak saja yang boleh. Ya, kalau gitu siapa sih yang boleh? Orang tua boleh. Ya, orang tua, mertua, ya misalnya dari sisi Tuan Ali, ya. Ya dari sisi Tuan Ali ada mertuanya, ada orang tuanya, ayah ibunya, ada mertua laki, mertua perempuan, itu boleh ditanggung. Ya. Nah, kemudian ada anak angkat. Anak angkat sepanjang diadopsi secara sah boleh. Tapi perhatikan ya, ini dalam garis lurus. Artinya apa? Kalau adik, ipar, adik atau kakak, Tuan Ali, ipar, Tuan Ali, itu nggak bisa ditanggung karena dia garis ke samping, ya bukan garis lurus. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau ada istri yang bekerja? Artinya istri yang punya penghasilan, ya. Nah, kalau dia istrinya punya penghasilan, ya. Nah, penghasilannya boleh digabungkan dengan suami, lapornya juga lapor SPT atas nama suami, dan kemudian dia mendapatkan pengurangan lagi 54 juta. Oke, Abon jangan lupa ya. Ya, jadi status PKP ditentukan pada awal tahun. Ya. Nah, status PTKP ditentukan pada awal tahun. Jadi ingat ya, kalau anak yang ketiga lahirnya tanggal 2 Januari, ya kan? Lahirnya tahun Januari, maka tahun tersebut itu nggak masuk hitungan ya. Anak yang ketiga lahirnya tanggal 3 Januari 2020. Berarti di tahun 2020 PTKP-nya cuma anak 2. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Maaf, salah. Nah, ini badan ya, ini badan sebenarnya sama, cuman bedanya badan nggak ada PTKP. Ya. Nah, ini adalah beberapa soal yang nanti mungkin saya akan buat dulu secara sederhananya. Ya, nanti saya kirimkan lewat email ya. Nah, ini soal-soal ini boleh kalian baca nantinya dan juga tolong dikerjakan. Nanti saya akan buat contohnya ya, contoh perhitungannya untuk yang sederhana. Tapi nanti ini kalian harus buat. Nah, ada juga yang penghasilan dari penggunaan harta atau modal. Ya, jadi contohnya penyertaan saham, dapat dividen, aktiva yang disewakan, sewa mesin, sewa tanah, deposito di bank dapat bunga, penggunaan hak cipta dapat royalti. Nah, ini di mana mungkin biasanya penghasilan seperti ini itu withholding system. Ya, artinya dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga, biasanya pihak yang melakukan pembayaran. Ya. Nah, jadi ini contohnya, misalnya PT Sentosa menerima penghasilan sewa mesin. Dia itu nyewain ke PT Alam Raya, nilainya 20 juta. Ya. Nah, maka PT Alam Raya yang membayarkan ke PT Sentosa akan memotong tarifnya 2%. Ya. Jadi misalnya dipotong 400.000, jadi dia terima 20 juta kurang 400.000. Nah, yang namanya 400.000 ini bagi PT Sentosa ya adalah kredit pajak yang dibayar di muka. Ya, yang akan diperhitungkan dengan PPh yang terutang dalam tahun 2018. Ya. Nah, ada juga kan jasa-jasa yang lain nih. Misalnya jasa-jasa ini kan macam-macam, ada jasa profesi dan juga ada jasa yang non profesi.
ya. Jasa akuntan publik, jasa konsultan manajemen, jasa maklun. Tahu maklun itu apa? Siapa yang tahu maklun? Ya? Ada yang tahu? Ya. Kalau nggak tahu, ya mungkin kalian belum banyak di lapangan ya. Jasa maklun itu sebenarnya jasa pengerjaan. Nah, saya ambil contoh misalnya sebuah perusahaan garment, ya. Garment itu dapat order membuat 1000 pakaian anak kecil misalnya, ya, pakaian anak-anak, ya. Nah, tapi kemudian dia mungkin merasakan bahwa dia tidak sanggup karena katakanlah harus selesai dalam 2 minggu. Nah, dia menghubungi perusahaan yang lain. Ya, mungkin misalnya ada pabrik kecil yang lain, ya. Nih, dia mengatakan gini, saya bisa nggak kamu itu tolong buatkan, buatkan. Ya, saya mau maklun. Artinya apa? Pabrik ini yang terima orderan ini, dia itu kan dia yang beli pakaian, beli bahannya, ya, buat merancang dan segala macamnya. Maka dia berikan ke pabrik yang kecil ini semua bahannya, mungkin sudah dipola, semua aksesoris dan lain-lain. Artinya pabrik kecil ini itu mengerjakan jasa maklun. Selesai itu harus dikembalikan ke garment yang tadi. Itu namanya jasa maklun. Ya, karena semua peralatan, bahan-bahan baku, bahan-bahannya segala macamnya diberikan, mereka hanya tinggal ngerjain aja gitu. Ya, dan kemudian semua dikembalikan. Itu jasa maklun namanya. Ya, dan di negara kita itu jasa maklun banyak. Siapa yang tidak? Jasa maklun itu bisa meliputi luar negeri. Pernah dengar kan? Ada pabrik sepatu Nike di mana, di Tangerang kalau nggak salah. Ya, barang-barang bermerek, apakah tas? Ya, mungkin saja itu tas Hermes itu yang harganya selangit, itu bikinnya di Indonesia. Mereka kirim bahannya ke sini. Kemudian pabrik di sini yang bikin, mereka nggak bikin brandnya, kirim lagi ke sana. Karena nggak boleh kan? Nggak boleh. Mungkin aja banyak itu barang-barang bermerek yang maklunnya di negara Indonesia. Karena apa? Karena upah buruhnya dianggap di sini rendah. Ya, kalau misalnya itu banyak yang orang-orang dari atau kata pabrikan yang di Eropa misalnya. Banyak yang maklun ke Indonesia itu banyak. Ya, cuma mungkin tidak jelas, tidak terlalu terang-terangan. Kita mungkin nggak tahu aja, ya. Nah, jadi itu jasa maklun, ya. Mungkin lain-lain banyak penghasilan dari jasa-jasa. Oke, ya. Nah, mungkin hari ini kita cukupkan sampai pajak penghasilan karena nanti pertemuannya PN, ya. Nah, sebelumnya nanti slide-nya mungkin saya akan kasih ya ke KM-nya, dan juga nanti saya berikan beberapa contoh pengerjaan. Ya, contoh pengerjaan, tapi kalian nanti harus mencatat itu semuanya. Harus membuat jadi PR. Ya. Oke. Nah, boleh. Sekarang silakan kalau ada yang mau bertanya, kita masih punya waktu nih 9 menit. 9 menit atau ya. Ya, biar 10 menit kan ada warning. Tidak akan masuk ke PPN. Ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Jadi untuk yang pembukuan yang perusahaan, pembukuan itu tuh maksudnya gimana? Kalau misalkan ada kompensasi kerugian kan berarti kan jangka waktunya 5 tahun ya Bu? Iya. Nah itu kalau misalkan kita rugi bertahun-tahun sampai 5 tahun itu ternyata tetap rugi, itu gimana? Oh, misalnya gini ya, 2015 rugi 300 juta. Ya. 2016 rugi juga 500 juta misalnya. Ya. Nah, kompensasi harus awal dari pertama. Jadi yang akan dikompensasi harus yang tahun 2015 lebih dulu. Sampai habis. Baru kita bisa mengkompensasikan yang berikutnya, yang 2016. Ya, jadi misalnya nih, yang 2015 itu selesai dalam 3 tahun. 2016, 17, 18 kan? Selesai. Ya, di 2018 itu baru kita bisa mengkompensasi yang tahun 2016. Ingat loh, kalau 2016 terjadi kerugian, berarti dia batas waktunya 17, 18, 19, 20, 21. Nah, di tahun 2018 boleh nggak? Masih boleh kan? Iya.
Nah, tapi hanya waktunya tinggal 2018, 19, 20, 21, tinggal 4 tahun. Oh. Nah, gitu. Boleh. Tapi harus satu-satu. Ya, karena ada kemungkinan memang ada aja kemungkinan seperti itu. Ya, oke, jelas ya. Nah, satu-satu. Jadi tahun 2015 dulu selesai, baru bisa kita mengkompensasi yang 2016 atau yang seterusnya. Ya, oke. Ada yang lagi yang mau bertanya? Yang perlu diketahui adalah ingat bedanya pembukuan dengan pencatatan. Ya, kalau pencatatan sebenarnya cenderungnya pakai atau katakanlah pakai norma saja. Sekian persen dikalikan omset. Ya, yang 28 itu malah final. Yang PP 3 tahun 2018 itu malah final. Ya. Jadi memang tujuannya buat mempermudah saja. Tapi kan kita nggak belajar UKM aja nantinya, kita malah belajarnya perusahaan besar ya, perusahaan-perusahaan besar. Jadi, nah tetap bahwa nanti masalah pembukuan, ya. Nah ada istilah ya, kalau di pajak tuh istilahnya biaya fiskal. Kenapa disebut biaya fiskal? Karena misalnya nih, di akuntansi katakanlah harga pokok adalah 700 juta. Biaya operasionalnya 100 juta, total 800. Ya. Tapi belum tentu harga pokoknya sama dengan 700, itu juga belum tentu biaya operasionalnya sama dengan 100. Kenapa? Karena adanya perbedaan perlakuan. Ya, nanti kita bicara di semester yang akan datang. Bahwa ada yang boleh oleh pajak, ada yang misalnya ini masalah di harga pokok ya, pengurangan biaya-biaya gitu. Ada yang tidak diboleh, ada yang diakui sebagai biaya oleh akuntansi tapi oleh pajak tidak. Ya, jadi ada aturan-aturan, beberapa aturan ada sehingga mengakibatkan bahwa laba akuntansi tidak sama dengan laba pajak atau penghasilan neto. Ya, tapi itu nanti kita belajarnya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kita masih punya waktu 5 menit. Ya, mungkin nanti KM-nya tolong ingatkan ke saya ya. Untuk saya buat karena kadang-kadang ibunya lupa. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, atau barangkali setelah saya mungkin harus coba buat PR-nya ya, nanti kita diskusikan bersama. Kita selesaikan nanti PPH-nya. Oke, kalau memang tidak ada yang bertanya lagi, saya akan hentikan kuliah ini. Setuju? Kalau ada yang bertanya mah enggak? Tiara gimana Tiara? Udah Bu, berarti ntar kalau kumpulinnya lewat mana ya Bu? Nah, kalau kalian mau bertanya, oke, silakan kumpulin di Tiara, nanti Tiara kirim ke saya. Kalau banyak via email boleh, kalau sedikit pakai WA juga boleh. Ya, kalau banyak mah di email aja. Nanti banyak yang nanya. Oke ya, saya stop share untuk ininya. Terima kasih Bu. Nah, ini tolong difoto sekali lagi ya. Ini partisipannya berkurang ini, ada yang nggak hadir? Atau gimana, ada gangguan? Kayaknya sinyal deh Bu, tadi kok sendiri. Ya oke lah ya. Karena ini partisipannya tinggal 29. Tapi fotonya udah ya? Udah semua? Udah Bu. Ya? Oke. Tadi sebelumnya 30 sih Bu, paling ada yang sinyal. Oke. Ya oke lah, saya bisa terima, tapi jangan sampai sama sekali ya. Karena saya juga punya keterbatasan, mengharapkan kemandirian kalian ya. Yang penting belajar aja yang betul ya. Oke, selamat siang semuanya. Siang Bu, terima kasih. Siang Bu, makasih banyak. Ya, saya pamit dulu ya, saya Lev. Terima kasih banyak Bu. Yuk.